implikasi dan tujuan. Implikasi ekonomi politik dalam kebijakan energi dan lingkungan di Indonesia mengacu pada bagaimana keputusan dan tindakan terkait dengan pengelolaan sumber daya energi dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Perlindungan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan juga politik. Kemudian tujuan dari policy brief ini yaitu sebagai media penyampaian informasi dan advokasi terkait kebijakan energi dan lingkungan di Indonesia. Ekonomi politik adalah suatu studi yang berfokus pada isu-isu ketidaksetaraan ekonomi, distribusi kekayaan, dan peran pemerintah dalam mengatur distribusi tersebut. Selain itu, ekonomi politik juga membahas mengenai isu-isu ekonomi global seperti pandangan internasional, kebijakan lingkungan, dan kerjasama internasional dalam hal ekonomi. Ekonomi politik memeriksa pertumbuhan kebijakan ekonomi oleh pemerintah, termasuk kebijakan fiskal, pajak, pengeluaran, kebijakan moneter, kontrol uang dan suku bunga, dan kebijakan perdagangan. Selain itu, analisis ini juga mencakup dampak kebijakan tersebut terhadap distribusi kekayaan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi. Yang selanjutnya yakni mengenai kebijakan energi nasional. Kebijakan energi nasional merupakan suatu pendekatan pengelolaan energi yang berdasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepedulian lingkungan. Kaitan ekonomi politik dalam kebijakan energi dan lingkungan di Indonesia. Kebijakan energi dan lingkungan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi politik. Berikut ini beberapa kaitan di antara keduanya. Yang pertama yaitu kedaulatan energi, yang kedua pengelolaan sumber daya alam, yang ketiga pengembangan energi terbarukan, kemudian yang terakhir pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya mengenai perspektif masyarakat terhadap ekonomi politik dalam kebijakan energi dan lingkungan di Indonesia. Perspektif yang pertama adalah perspektif demokrasi energi. Komitmen terhadap transisi energi terdapat dalam Paris Agreement yang disalurkan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016. Komitmen ini mencerminkan kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan di Indonesia. Penggunaan energi terbarukan atau EBT menghasilkan tenaga yang lebih bersahabat dengan lingkungan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan menangkul prinsip keberlanjutan. Selanjutnya yaitu perspektif ekonomi politik. Dalam model ekonomi politik setidaknya ada 3 elemen yang mendukung adanya keberhasilan pada kebijakan energi, yaitu intervensi kebijakan dengan bukti saintifik, konseptualisasi perilaku aktor dominan, dan penilaian tujuan normatif dengan adopsi teknologi. Strategi pemerintah dalam mencapai ketahanan energi. Pemerintah bersama PT PLN Persero telah mengembangkan strategi untuk mengatasi aspek keberlanjutan energi. Hal ini sesuai dengan kebijakan energi nasional atau KEN untuk mencapai target 23% sumber energi baru dan terbarukan dalam struktur energi nasional pada tahun 2025. Strategi ini difokuskan pada pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan, terutama potensi energi lokal dalam skala besar. Pengaruh ekonomi politik dalam kebijakan energi dan lingkungan di Indonesia. Yang pertama yaitu berpengaruh pada konsumsi energi, yang kedua ketergantungan pada energi fosil, setelah itu regulasi dan kebijakan dan transisi energi yang menuju keberlanjutan dan ramah lingkungan, yang terakhir yaitu kebijakan perizinan yang mudah dapat membantu mempercepat pertumbuhan industri dan ekonomi di Indonesia. Isu ekonomi politik dalam kebijakan energi dan lingkungan. Yang pertama, emisi gas rumah kaca. Perubahan iklim merupakan tantangan serius untuk keberlangsungan hidup dan pembangunan global. Yang kedua, ketergantungan impor minyak bumi. Produksi minyak bumi selama dekade terakhir mengalami penurunan, mengurangi dari 346 juta barel menjadi 283 juta barel. Sebagai akibat dari penurunan produksi, Indonesia menjadi semakin bergantung pada impor minyak bumi. Yang ketiga, permintaan energi pada sektor industri dan transportasi. Hingga tahun 2050, gas alam dan batu bara akan terus menjadi sumber energi utama bagi sektor industri. Gas alam akan terus digunakan untuk memenuhi sektor industri, terutama logam dan keramik. Sektor ini mengonsumsi sekitar 83% dari total konsumsi gas alam dari sektor industri. Sementara itu, sebagian besar batu bara atau 90% akan digunakan dalam industri semen. Pemerintah perlu menciptakan adanya wajib biomasa dan juga biodiesel untuk mendukung adanya transisi energi yang dicanangkan. Rekomendasi. Berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan mengenai ekonomi politik kebijakan energi dan lingkungan di Indonesia, terungkap bahwa negara Indonesia masih sepenuhnya mengandalkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kebijakan energi di Indonesia saat ini mengikuti arus kebijakan energi dunia internasional yang melibatkan penurunan emisi gas rumah kaca, transformasi menuju energi terbarukan, dan akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau.
Untuk mencapai tujuan ini, berbagai ketentuan pembangkitan energi yang beragam diterapkan, termasuk pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT dengan kapasitas 19 GW dan penggunaan biofuel sebanyak 17,4 juta kiloliter. Kemudian, kesimpulan dari kebijakan energi dan lingkungan di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi politik. Salah satu wujud kebijakan ekonomi politik yang diambil yaitu dengan adanya pembangunan pembangkit listrik dengan prinsip ekonomi untuk mewujudkan perkembangan ekonomi yang ada.